Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Malam hari ini kembali saya mau menganalisa pergerakan UNTR. Ini video kedua untuk UNTR. Kenapa saya mau munculkan malam ini UNTR terlebih dulu? Karena per hari ini tanggal 15 bottomnya di 1 jam UNTR di break, yang menyatakan berarti ada perubahan 1 jam dari uptrend menjadi downtrend yang mengkonfirmasi bahwa top daily sudah fix. Top daily ini menyatakan bahwa koreksinya daily sudah fix, berarti dia sedang siap untuk impuls kembali turun ke bawah gitu. Di video sebelumnya saya munculkan link di atas monitor teman-teman sekalian. Kalau mau review, ini reviewnya bahwa UNTR terbentuk di monthly-nya 1-2,5 gelombang ya. Sekali lagi di video nanti teman-teman bisa lihat review UNTR yang sebelumnya. Saya cuman fokus nih lihat pergerakannya teman-teman di monthly. Ini belum beres bulan ini kan, berarti bulan Mei. Kita lihat apakah nilai close bulan Mei akan ada di bawah 14.250 atau ada di atas. Kalau dia di bawah, berarti pada dasarnya UNTR akan positif downtrend secara monthly. Jadi ini akan saya rubah koreksi ini, karena koreksi ini diambil dari impuls. Kalau ini break berarti ini menjadi impuls gitu. Itu yang harus teman-teman pahamin. Daily-nya nggak banyak perubahan. Ini tetap area koreksinya daily karena dia masih downtrend, karena bottom di monthly belum fix. Di daily-nya karena belum ada perubahan. Ini malah koreksi, dia udah fix karena tadi 1 jam sudah berubah, dia sedang turun. Time frame 1 jamnya seperti ini. Ini saya nggak hilangkan garis titik-titik ini karena kemarin saya menganalisa di 1 jam ada 2 alternatif. Tapi sepertinya saya langsung confirm bahwa ini adalah time frame di 5 menit. Karena kenapa saya titik-titik? Ini masuk kaidah gelombang tapi tidak sesuai dengan area koreksi 38,2 minimnya. Jadi saya tarik dan dia udah break gitu. Jadi ini terbentuk baru 1,5 gelombang, harusnya dia koreksi tapi dia break kembali bottom terakhir dan ini sinyal 1. Ketika ini sinyal 1, saya rubah semua garis. Koreksinya kemarin ada di daerah sini, sekarang saya tarik dari sini ke sini dan ini area koreksinya di 1575, 16.200 dan 16.600. Gitu teman-teman. Jadi UNTR sedang downtrend kembali di time frame 1 jamnya yang menyatakan top 1 hari sudah fix. Nah, sekarang kita mau lihat nih time frame 5 menitnya. Time frame 5 menit saya bikin menjadi 2 alternatif akhirnya. Karena lihat teman-teman, ini perubahan, ini sesuai 38, ini hampir 50% impuls. Koreksi, ini impuls, ini koreksi, dia break gitu. Nah, tapi saya bikin alternatif pertama. Alternatif pertama ini yang putus-putus teman-teman. Saya kasih tulis nih, area koreksi tidak ideal. Kurang cuman 13 rupiah untuk mencapai 38,2. Jadi sedikit sekali dia koreksinya. Hampir, tapi saya tetap dia bilang bukan koreksi ideal. Jadi saya tarik dari sini, ini, tapi ini kaidah gelombang. Ini juga saya ikutin, ini warna hijau, titik-titiknya sama. Jadi ini impuls, koreksi, impuls, koreksi. Dia impuls nih, break ini teman-teman. Dia break tapi koreksinya sedikit dan dia impuls lagi, koreksinya sedikit sekali. Jadi yang titik-titik ini menjadi alternatif 1 dan pergerakannya berdasarkan top dan bottom, hanya mengikuti kaidah gelombang aja, dimana bottom sebelumnya di break oleh bottom yang lebih rendah gitu kan, dimana top sebelumnya top selanjutnya tidak lebih tinggi dari top sebelumnya. Alternatif kedua saya kasih warna hijau, dari sini sama tapi dari sini berbeda karena dia tidak sesuai, jadi saya tarik dan ini baru nyampe ini 38, ini area 50% dan dia break ke sini. Jadi ada 2 alternatif. Nah, cuman kalau melihat pergerakan gini, jadi saya bikin sekarang keputusannya seperti apa untuk pergerakan ke depannya. Kita lihat bahwa time frame 1 jam sudah downtrend teman-teman. Baru sinyal 1, sekarang sinyal kedua. Karena di saham kita hanya bisa posisi beli. Kalau teman-teman mau maksain beli dengan kondisi 5 menit bisa. Jadi ada kemungkinan minggu depan dia akan naik. Ada kemungkinan dia naik, tapi naiknya area koreksi. Jadi kalau orang pada gini,
jangan sampai kejebak ketika dia naik, ini dianggapnya uptrend. Bukan teman-teman, ini secara grafik yang saya lihat berdasarkan analisa gelombang, bahwa kenaikan nanti ke depan minggu depan pun hanya sebagai koreksi. Setelah koreksi dia akan lanjut lagi ke bawah. Nah, tapi bottom 1 jam ini kapan udah fix? Ada dua alternatif. Yang pertama, kalau dia break 14.625 berarti dia confirm koreksi bottomnya fix, tinggal dia break, nanti dia koreksi lagi dan dia terus lanjut naik mengejar koreksinya 1 jam. Tapi di alternatif kedua, bottom ini fix kalau top ini di break. Nah, kenapa dua-duanya harus saya munculkan? Karena pergerakan harga kita ya, sekali lagi kita hanya bisa antisipasi, kita hanya bisa memproyeksikan, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang harus dimunculkan gitu. Kalau teman-teman mau tambahin indikator silahkan, bebas gitu, silahkan teman-teman. Yang penting teman-teman mengerti ketika ditambahkan atau menganalisa tambahan untuk kita memprediksikan pergerakan dia akan seperti apa. Jadi kalau minggu depan UNTR dia mulai naik, selama dia belum break 1 jam kembali, maka saya masih bilang dia hanya menjadi bagian koreksinya 1 jam. Ini menjadi sinyal pertama saya, berarti bottom ini fix, atau nanti ketika ini di break. Nah, mungkin nggak saya ngambil posisi di sini? Terserah teman-teman. Bisa aja memanfaatkan koreksi di 1 jam gitu kan. Tinggal kita lihat pergerakannya. Tapi ingat teman-teman, time frame daily-nya seperti satu monthly-nya seperti ini, 1 bulan tadi seperti itu. Satu harinya pun sedang impuls sebenarnya. Ini garis titik-titik saya ambil dari impuls sebelumnya. Selama harga masih di bawah, saya fungsikan dia seperti moving average. Kemungkinan harga ini akan terus turun ke bawah. Jadi kalau mau ngambil beli di posisi memanfaatkan momen di time frame 1 jam, boleh-boleh aja, tapi hati-hati teman-teman, dihadapi dengan resiko impuls yang masih kuat turun ke bawah berdasarkan impuls sebelumnya, harga ada di bawahnya, dan monthly juga udah mulai ada di sesama bottom, tapi ini double bottom nih. Nah, alternatifnya ada dua nih. Kalau double bottom kan bisa naik lagi, cuman sekali lagi ini belum close price, jadi nanti kita lihat akhir bulan ini gitu. Nah, bisa manfaatin tapi dibatasin dengan momen-momen yang tadi gitu, kita analisa. Tinggal kita lihat pergerakan di 5 menitnya. Mau aman, dia break ini bisa terus beli di sini, tapi ini menjadi stop loss-nya gitu. Stop loss yang menjadi poin. Nah, ini yang saya mau bagiin tentang UNTR. Kalau ditanya saya apa yang saya ambil, saya akan ngelihat pergerakan minggu depan. Cuman secara catatan saya sih di Excel-nya saya, bahwa saya akan menunggu sampai bottom 1 jam di break. Di mana bottom 1 jam di break? Bottomnya di sini teman-teman, 12.600. Berarti dia akan koreksi. Harapan saya dia break ini sebelum akhir bulan, biar nanti saya akan confirm nih kondisi di sini. Tapi kalau nanti setelah di bulan Juni misalkan, ya nggak apa-apa juga, kita tinggal lihat aja pergerakannya. Berarti saya memanfaatkan koreksi monthly, memanfaatkan pergerakannya di daily ya. Intinya koreksinya monthly, secara garis besar dia downtrend gitu teman-teman, analisa yang bisa saya kasih untuk UNTR. Jadi keputusannya sekarang kita tinggal lihat pergerakan minggu depan. Saya hanya menunggu, jujur saya akan menunggu. Tapi kalau nanti saya ambil posisi juga saya akan hanya melihat pergerakan. Saya hanya memanfaatkan koreksi dari 1 jam, tapi ingat dibatasin oleh resiko yang dimana impuls berdasarkan daily dia masih kuat, tapi di sisi monthly dia double bottom gitu pergerakannya. Cuman emang ini belum clear, belum close, bisa jadi dia nanti naik lagi. Itu aja mungkin teman-teman analisa saya terhadap UNTR. Ini video kedua. Silahkan singkapi setiap apa yang udah saya berikan, kritisi, dan yang pasti sesuaikan dengan trading teman-teman sekalian. Itu aja yang dari saya. Besok mungkin saya akan bagikan juga tentang Unilever sama Telkom, karena menarik, khususnya Telkom. Kalau Unilever sebenarnya udah sinyal perubahan di 1 jam,
Nanti kita lihat aja pergerakannya di video selanjutnya. Itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah mampir ke channel saya. Kasih masukan lewat kolom komentar, kasih komentar, sekali lagi singkapi dengan kritisi cara analisa trading saya. Sekali lagi semoga bermanfaat video ini, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ya, selamat malam.